Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala mabadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Tetap semangat, tetap istiqomah, bebaskan keluarga kita dari doktrin sesat dan juga khurafat dari para Habib Ba'alwi Yaman beserta para pembelanya dan juga para pengikutnya. Saudara-saudaraku yang ada di Nusantara, salam persaudaraan dari saya untuk saudaraku semua yang ada dari Sabang sampai Merauke. Semoga apapun yang kita inginkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kemarin ada yang bertanya kepada saya bagaimana perkembangan dari kasus yang ada di Karawang, kasus pengeroyokan kiai dan juga anggota Banser yang ada di Karawang ya. Di sini saya ingin mencoba untuk mengabarkan ya suatu berita terkait perkembangan kasus yang ada di Karawang. Ini ada sebuah cuplikan video dari warga Nahdien yang ada di Kabupaten Karawang ya, yang sama-sama mendatangi Mapolres Karawang ya. Kita tonton cuplikan videonya, ini dia. Maupun struktural, ibarat satu jasad, ketika satu bagian tubuh itu ada yang sakit, maka bagian tubuh tentu akan merasakan sakit yang lain. Betul. Oleh karena itu maka kalau ada anggota Banser yang dipersekusi dengan Cengklok kemarin, bahkan salah seorang pengurus NU struktural, yaitu dari Cikarang Utara, sampai mobilnya hancur, maka kami tidak akan tinggal diam. Siapapun pelakunya harus segera ditangkap. Keluarga kita. Banyak yang kami tuntut, hanya menuntut kepolisian, karena semuanya untuk menangkap pelaku. Tangkap pelakunya. Sampai ke akar-akarnya. Sebentar saudara-saudara. Mohon maaf, yang pertama jaket yang dikenakan sudah ada. Kemudian nomor polisi kendaraan juga sudah ada. Wajah pelakunya juga sudah ada. Bukti catnya sudah ada. Oleh karena itu maka kami menuntut kepada kepolisian Republik Indonesia segera menangkap pelakunya dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Betul. Ya, targetnya secepatnya pelaku tersebut ditangkap. Apalagi ini Kiai Asep, salah seorang santrinya jadi korban pemukulan yang dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Monggo Kiai Asep. Pada saat kejadian ada di dalam. Iya. Jadi kami itu tidak bisa membayangkan bagaimana suasana waktu itu, ya, antara hidup dan mati. Iya, betul. Bayangkan yang dikerumun di situ, yang menghancurkan mobil kita itu hampir sekitar ada 100 orang. Iya. Kami tidak bisa berdaya dan kami mau keluar pun dihalang sama Banser. Kiai jangan keluar, biar kami yang jadi korban. Itulah yang diceritakan. Terima kasih sahabat Banser. Siap. Harapannya sama dengan sesepuh ya. Kalian segera tangkap dan adili sesuai dengan betul. Ya. Sebelum polisi menjemputnya. Sebenarnya bukti chat sudah ada sebelum kronologi kejadian itu. Udah jelas ya. Jelas. Pelaku-pelakunya berarti udah jelas. Ya. Fotonya sudah ada, nomor polisinya sudah ada. Dalang intelektualnya sudah ada sebenarnya. Sudah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Cuman saya harap sekarang juga tindak cepat. Kalau bisa malam ini harus ditangkap. Setuju. Ini lambat. Berarti ini ada kelambatan. Ya. Kami nilai lambat ini. Kepolisian kami nilai lambat untuk menangkap. Nah, itu tadi saudara ya. Itu adalah kiai dan juga ratusan warga Nahdien yang ada di Kabupaten Karawang. Beliau semua berdemo di Mapolres Kabupaten Karawang. Padahal sudah jelas saudara ya, pelakunya itu kan ciri-cirinya sudah ada, buktinya sudah ada,
Satu dari segi chat yang katanya ingin memenggal kepala dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu yang pertama. Bukti sebuah chat. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi chat WA, yang kedua pada saat pengeroyokan, ya, wajah pelaku tertangkap jelas oleh kamera, saudara. Itu dua. Yang ketiga, saudara, ya, nomor kendaraan bermotor atau nomor polisi dari kendaraan bermotor yang dipakai oleh pelaku juga sudah tertangkap. Bahkan di jaket pelaku pun ada tulisannya Majelis Bahar, ya, berarti sudah jelas di situ siapa dalang utamanya, ya. Dan yang parahnya lagi, kejadian di Karawang disiarkan oleh akun salah satu Habib, yaitu siapa? Bahar bin Smith, ya. Disiarkan di channelnya. Kemarin sudah saya bahas, ya. Sudah saya kupas. Berkali-kali saya sudah mengatakan dalangnya itu sebenarnya ada 3, saudara. Ya, pelakunya ada ratusan, dalangnya cuma 3. Yang pertama itu Imam Besar FPI atau yang disebut Rizik Syihab. Kemarin cuplikan videonya sudah saya putarkan, yang mengatakan apa? Kalau ada pengajian dari Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan, bubarkan. Padahal udah jelas Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan itu kebanyakan anggota Nahdlatul Ulama, saudara. Suruh dibubarkan sebuah pengajian. Kalau ada panggung suruh dibubarkan. Bahkan Imam Besar FPI pun mengatakan apa? Bersedia bertanggung jawab dunia akhirat, katanya. Ya. Kalau ada rombongan Kiai Haji Imaduddin beserta kawan-kawannya masuk ke tiap-tiap daerah, suruh diusir, katanya, suruh pulang. Kalau punya mimbar, bubarkan. Ini dalang utamanya itu Rizik Syihab, saudara. Kalau pengen tahu. Kemarin videonya sudah saya setelkan. Dan kemarin videonya sudah saya putarkan. Dalang yang kedua, ya, itu Bahar Smith. Ya, Bahar Smith merupakan dalang kedua. Kenapa saya mengatakan Bahar Smith dalang kedua? Kalau Bahar Smith bukan dalang yang kedua, ya, tidak akan mungkin Bahar Smith berani menampilkan, ya, pengeroyokan yang terjadi di Rengas Dengklok, ya, khususnya kepada anggota Banser, disiarkan di mana? Di channelnya Bahar bin Smith, saudara. Berarti otomatis dalang yang kedua adalah Bahar bin Smith. Dan untuk dalang yang ketiga, Ketua FPI Kabupaten Karawang. Kenapa saya mengatakan Ketua FPI Kabupaten Karawang terlibat sebagai dalang? Karena kebanyakan yang melakukan pengeroyokan di Rengas Dengklok Kabupaten Karawang, saudara, itu kebanyakan anggota FPI dari Kabupaten Karawang, saudara. Ya, mohon maaf, ini sesuai fakta. Contoh, ada orang, ya, yang memakai kopiah, di belakang tulisannya Majelis Bahar. Tidak akan mungkin kalau itu anggota NU, saudara. Udah jelas itu anggota FPI. Pakai kopiah putih, ya. Terus di belakang jaketnya ada tulisan Majelis Bahar, nendang kepada anggota Banser. Bahkan nomor polisinya tercatat di sana. Itu tidak mungkin kalau itu anggota NU, saudara. Otomatis itu adalah anggota FPI. Ya, anggota FPI Kabupaten Karawang. Kalau itu anggota FPI Kabupaten Karawang, ketuanya siapa? Ya, ketua FPI Kabupaten Karawang dong. Jadi saya berkali-kali sudah menjelaskan dalangnya itu 3, saudara, ya. Yang pertama Rizik Syihab, dalang utama. Yang kedua Bahar Smith. Dan yang ketiga Ketua FPI Kabupaten Karawang. Kalau mau tangkap mereka bertiga sebagai dalangnya, harus ditangkap juga. Ya. Nah, di sini juga, saudara, ada sebuah cuplikan dari ratusan Banser yang menggeruduk Mapolres Kabupaten Karawang, saudara. Kita lihat bersama-sama, ini dia cuplikan videonya. Tengah lencang kanan, gerak. Nah, ini Banser, ya, saudara, ya. Tuh. Ini ratusan Banser ini masih perwakilan. Kalau se-Jawa Barat udah berkumpul penuh di Polres Karawang itu. Ya.
Ya, tuh ya. Alhamdulillah ya. Kita kawal kasus ini pokoknya. Jangan sampai dibiarkan. Nah, ini yel-yelnya ya. Ya. Iya, betul. Musuh kita. Oh, musuh kita FPI katanya. Nah, itu tadi saudara ya. Katanya siapa? Musuh kita FPI, tangkap katanya. Ya emang betul. Dari dulu itu ya, Rizik Syihab dan Bahar Smith itu selalu bikin onar, selalu bikin permasalahan, selalu membentur-benturkan ulama dan juga kiai saudara, selalu bentur-benturkan umat saudara. Yaitu mereka menframing kalau mereka itu seolah-olah yang paling suci, mereka itu seolah-olah yang paling benar, seolah-olah Kiai Haji Madudin dan kawan-kawan mereka framing sebagai pemecah belah umat. Justru yang selalu memecah belah umat itu ceramahnya Rizik Syihab, saudara. Saya berkali-kali mengatakan, ya, ceramah Rizik Syihab dan Bahar Smith itu selalu memecah belah umat. Emang kenyataan seperti itu. Loh, saya ini punya jejak digitalnya Rizik Syihab seperti apa, saya punya. Jejak digitalnya Bahar Smith, saya punya. Selalu menghina kiai-kiai yang di Nusantara, saya punya. Makanya saya berani berkoar, ngerti? Kalau saya tidak punya bukti, kalau saya tidak punya data, kalau saya tidak punya sumber, dan saya tidak punya referensi, tidak akan mungkin saya berani untuk membuka kalau mereka itu adalah dalang utama pengeroyokan di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, saudara. Paham? Mereka ini sudah jelas dalang, ya. Jadi semuanya harus tahu. Sekali lagi saya mengatakan siapa dalangnya. Yang pertama Rizik Syihab, yang kedua Bahar Smith, yang ketiga itu Ketua FPI Kabupaten Karawang. Kalau pelakunya ditangkap, ketiga dalangnya tangkap juga. Begitu saudara, ya. Lumayan kan? Terkait pasal pengeroyokan itu, penjaranya berapa? 5 tahun penjara saudara, ya. Harus ditangkap. Pelakunya ditangkap, dalangnya juga ditangkap. Dalang utama, dalang kedua, dan dalang yang ada di Kabupaten Karawang juga ditangkap saudara, ya. Hanya kita kasih semangat kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Mapolres Kabupaten Karawang. Tetap semangat, bravo Kepolisian Republik Indonesia. Akhir kalam saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.